Pertama deh kita bahas yang paling ringan dulu, yaitu tilawah Al-Quran. Buat ibu hamil itu kita bisa pakai ritme, jangan ambil ritme kencang. Saya sarankan untuk membaca Al-Quran dengan konsep yang namanya 10/2 jam. Merasakan dinamika sholat berjamaah dengan nikmat dan nyaman, gerakan sholat masih bisa dilakukan, itu sangat baik ke sana. Tetapi sesungguhnya hukum sholat tarawih sendiri adalah sunnah dan tidak harus dilakukan di masjid karena boleh di rumah. Dan boleh pakai kursi ya? Boleh pakai kursi kalau sudah sangat kepayahan. Nah, Bunda kan juga putra-putrinya 4 juga ya, dan sudah berapa kali juga berpengalaman menjalankan ibadah puasa, lagi hamil, lagi menyusui. Ada nggak nih Bunda sharing tips untuk para ibu hamil di rumah atau ibu menyusui? Iya. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi para moms dan ayah sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum hingga parenting usia dini. Hari ini kita kedatangan tamu siapa nih? Nah, seperti moms ketahui, bulan Ramadan itu identik dengan ibadahnya kita kencengin nih moms. Nah, salah satu ibadah yang wajib kan adalah sholat. Namun untuk para ibu hamil, terutama ibu hamil yang sedang trimester 3, itu kan mulai sulit ya untuk melakukan gerakan-gerakan sholatnya. Untuk itu kita nanti langsung saja ngobrol dengan Ustazah Bunda Kurnia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah datang ke sini dan kita bisa sedikit sharing ya Bunda ya. Boleh, insya Allah. Ini kan bulan Ramadan, biasanya kan moms di rumah mau perbanyak ibadah nih. Nah, untuk lagi hamil aja kan kesulitan ya Bun, untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu ya seperti ruku, apa duduk di antara kedua sujud. Nah itu Bunda punya tips-tips nggak untuk para ibu hamil dan biasanya aturannya atau hukumnya gimana nih? Iya, baik, terima kasih Mams Alia. Bagi ibu hamil yang memang berada dalam satu situasi berbeda-beda kondisinya, ada yang kondisi trimester awal, tengah, sampai akhir, mereka pasti memimpikan punya ibadah Ramadan yang betul-betul berkualitas. Pengen merebut juga pahala Ramadan yang sangat berkah ya, penuh dengan keberkahan. Nah tentu saja banyak tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mungkin ibadah yang paling utama ada sholat, kemudian puasa. Nah ada ibadah tambahan yang juga sangat dianjurkan, yaitu banyak baca Al-Quran, sholat tarawih, yaitu itu menjadi juga sesuatu yang sangat digemari di bulan Ramadan. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama deh kita bahas yang paling ringan dulu, yaitu tilawah Al-Quran. Buat ibu hamil itu kita bisa pakai ritme, jangan ambil ritme kencang gitu ya. Misalkan pelan-pelan aja ya. Pelan aja. Aduh saya pokoknya harus hatam Hatam dalam 1 ya, minggu begitu gitu ya. Biar anaknya soleh, solihah. Bagus sih sebetulnya. Cuman kan kalau hamilnya sudah membesar, biasanya nafas sudah mulai sesak dan terbatas geraknya. Saya sarankan untuk membaca Al-Quran dengan konsep yang namanya 10/2 jam gitu ya. 10/2 jam seperti apa itu Bunda? Itu yaitu 10 menit setiap 2 jam sekali. Jadi sedikit-sedikit aja. Sedikit dicicil ya. Dicicil. Ternyata 10 menit itu kalau kita lazimkan sampai setiap 2 jam, 8 kali saja kita mengulang dalam 1 hari, bisa membaca Al-Quran 1 hari 2 juz. Wah, alhamdulillah lumayan gitu ya. Bisa 2 kali khatam. Iya, gitu. waduh bisa 2 kali khatam. Lumayan. Lumayan banget gitu. Nah itu tips yang paling ringan. Kemudian untuk ibadah sholat tarawihnya. Nah ibadah sholat tarawih ini adalah sebetulnya masuk dalam kategori qiyamul lail, bangun di waktu malam. Meskipun beberapa disunahkan memperbanyak rakaat sholat dengan 23 rakaat ada, 11 rakaat ada. Tapi kewajiban qiyam sesungguhnya bukanlah kewajiban utama, tetapi sunnah hukumnya. Ada yang soalnya ngerasa, Mbak kayaknya nggak afdol deh aku kalau nggak taraweh. Apalagi kalau nggak ke masjid, kayaknya pengen ke masjid biar si adik bayinya kena vibrasi masjid nih. Boleh banget gitu, itu sangat bagus. Pokoknya selama para ibu hamil mampu untuk ke masjid, merasakan dinamika sholat berjamaah dengan nikmat dan nyaman, gerakan sholat masih bisa dilakukan, itu sangat baik ke sana. Tetapi sesungguhnya hukum sholat tarawih sendiri adalah sunnah dan tidak harus dilakukan di masjid karena boleh di rumah. Dan boleh pakai kursi ya? Boleh pakai kursi kalau sudah sangat kepayahan. Jadi memang kondisinya jika sudah sangat kepayahan boleh melakukan beberapa gerakan sholat dalam sholat tarawih itu, yaitu sholat tarawih yang pertama kita boleh menghukumnya dengan bacaan yang pendek
Bacaan pendek. Rakaat yang ringan. Oke. Ya paling rendahnya sholat 11 malamnya rakaat gitu 2 rakaat boleh iya. dengan 1 witir. Oke. Oh boleh. Masya Allah. Kan masuk kategori qiyamul lail. Gitu ya. Bangun di waktu malam. Iya. Lalu kemudian kurang afdol, masa cuma 2 rakaat. Mau nyoba lagi nambah lagi 2 rakaat boleh. Sampai tidak terasa sampai 11 rakaat. Enggak, silakan aja. Dan itu betul-betul dinikmati. Yang penting ibadahnya nikmat. Lalu ketika gerakan-gerakan sholatnya tidak memungkinkan untuk dalam keadaan gerakan-gerakan berdiri, kalau lagi ruku nanti bangun lagi pegel, kita sujud karena bangun kepayahan juga tuh kepayahan, kita kalau lutut susah dia berdiri lipat kalau orang udah perutnya udah besar gitu. Sangat baik untuk melakukan dalam keadaan duduk, dan ini diperbolehkan karena Allah itu menyukai kemudahan bagi hambanya, maka ambil kemudahan itu dari Allah. Ya, jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu suka memberikan kemudahan kepada hambanya dan gak suka mempersulit. Maka ambillah yang Allah ajarkan itu. Ketika ada sahabat Rasulullah sakit wasir, beliau bertanya, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat berdiri. Kata Rasulullah, engkau boleh sambil berduduk atau engkau sambil berbaring dalam keadaan miring. Jadi pilihan ini diserahkan, Islam mempermudahnya. Nah, sholat sambil duduk itu Bunda Alia ada beberapa cara. Yang pertama, sholat duduk dalam keadaan seperti duduk di atas bangku begini. Oke, ini ya Mams, gerakannya ya nanti kita tunjukkan. Lalu kemudian gerakan yang bisa dilakukan namanya disebutnya gerakan duduk iftirosi, yaitu seperti orang duduk ketika tahiyatul awal. Jadi dua-dua kakinya ada di belakang. Lalu bisa juga disebut duduk tawaruk, yaitu ketika tahiyat akhir. Nah, kakinya agak dibangunkan yang sebelah kanan dan kaki kiri di bawah. Nah, lalu kemudian bisa juga duduk dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara disebut murabiyah, yaitu kaki disilangkan. Boleh silang. Jadi ternyata bagi ibu hamil mungkin posisi menyilangkan kaki lebih nyaman karena bayi itu tertumpu di tengah. Gitu. Nah, maka diperbolehkan sholat seperti itu. Bagaimana dengan ruku dan sujudnya? Rukunya adalah hanya dibedakan dengan membungkuk sedikit, lalu kemudian ketika sujud membungkuk lebih dalam, gitu saja. Jadi isyarah seperti itu Allah sangat paham. Nah, jika semuanya nggak mungkin gitu, aduh Bunda, saya duduk begini pun sakit, nyeri, ini melilit-lilit bayinya maunya bergerak terus, ya sudah berarti boleh berbaring. Nah, berbaringnya memang disarankan miring, menghadap ke arah kiblat. Tetapi kan ibu hamil juga kadang miring juga ngap, maka boleh terlentang. Ya. Terus rumah saya sempit, nggak bisa menghadap ke arah kiblat. Maka sesungguhnya kiblat di mana Allah berada ada dimanapun. Maka lakukanlah di tempatnya dalam keadaan terbatas sekalipun. Meskipun tidak menghadap ke arah kiblat terlentang. Ibu hamil, Masya Allah, kemudahannya banyak. Sebetulnya bukan hanya untuk ibu hamil, orang yang sakit pun boleh. Yang kepayahannya dalam keadaan payah itu bisa. Nah Bunda, tadi kan gerakan sholat ya. Untuk ibadah puasa nih banyak banget Mams yang bertanya, gimana Mbak kalau misalnya lagi sudah nggak kuat banget puasanya, terus nanti hukumnya untuk membayarnya seperti apa? Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah 184 memang Allah memberikan sebuah keringanan. Di antaranya adalah bahwa bagi orang-orang yang pergi bersafar, ya, kemudian marid, sakit, gitu, maka diperbolehkan untuk membayar puasanya di kemudian hari. Jadi boleh batal, dikodok disebutnya. Lalu kemudian ada bagian yang berikutnya lanjutan. Tapi bagi mereka yang kepayahan, maka mereka boleh dengan memberi makan orang miskin. Fidyah disebutnya. Jadi kita bisa tahu di situ. Berdasarkan kesepakatan para ulama disebut sebagai fatwa tarjih gitu ya, atau kesepakatan ulama di dunia, maka kategori ibu hamil dan menyusui masuk dalam kategori orang yang kepayahan. Sehingga bisa hanya membayar fidyah saja. Seperti itu. Jadi bisa sebetulnya intinya adalah boleh dipilih pada akhirnya memberikan kemudahan dan keringanan. Karena situasinya bisa begini nih Mam. Seperti ibu hamil. Oke, saya hamil 30 hari saya tidak kuat gitu untuk puasa karena muntah terus misal. Hamilnya trimester awal sampai akhirnya harus di rumah sakit, kan nggak mungkin. Lalu kemudian tahun depan masih nyusui. Itu kumaha bayarnya 30 hari gitu kalau harus kodok. Terus tahun depannya lagi hamil lagi.
Itu saya alami ya 5 tahun berturut-turut begitu. Udah nggak mungkin, pasti saya sudah masuk kategori kepayahan. Tidak mungkin berpuasa selama 1 bulan, dalam 1 tahun itu dibayar, tahun berikutnya begitu lagi, dan 30 hari itu sangat payah pastinya buat ibu menyusui pun hamil dari tahun ke tahun. Maka Jadi pada gimana? akhirnya pilihannya boleh dengan fidyah saja. Boleh fidyah. Nah, untuk fidyah nih, Bunda, kalau misalnya aku belum mampu untuk fidyah, apalagi hamil berturut-turut, fidyah itu numpuk gitu ya, gimana jadi banyak. ini? Karena memang takaran fidyah itu dikatakan berapakah bayar fidyah itu ternyata 1 mud. 1 mud itu segini ya. Beras atau makanan pokok. Kurang lebih kalau ditimbang 0,6 kg. Iya, sekali makan. Memang untuk sekali makan saja 0,6 kg. Karena di situ kata to'am, memberikan makan itu terjemahannya bisa juga makanan pokok, tapi bisa juga makanan lengkap. Sehingga akhirnya memang lebih banyak dipilih untuk makanan lengkap. Sehingga harganya kalau segini kan ya paling 10.000 ya, seliter beras lah. Jadi 30.000, 35.000. Nah bayangin kalau sebulan tuh bisa 1 juta gitu. Ya. Nah buat ibu-ibu yang kalau nggak mampu kan bingung, ya Allah, buat lebaran nggak ada, bayar fidyah lagi. Bayi baru lahir, banyak keperluan. Ya, itu boleh dibayarkan fidyahnya di kemudian hari, dicicil. Dicicil boleh? Boleh, silahkan. Asal tercatat tercatat, oh saya sudah membayar, punya uang mampunya berapa untuk 10 hari. Ada batasan ya itu, Bunda? Nggak ada batasan waktu sebetulnya. Selama masih ada umur gitu ya, maka tunaikan saja. Nah, Bunda kan juga putra-putrinya 4 juga ya, dan sudah berapa kali juga berpengalaman menjalankan ibadah puasa, lagi hamil, lagi menyusui. Ada nggak nih Bunda sharing tips untuk para ibu hamil di rumah atau ibu menyusui? Iya. Kalau untuk tips makan dan minum, biasanya kalau untuk ibu-ibu di trimester awal itu sangat baik memang mengkonsumsi makanan itu tidak boleh tanggung, nggak boleh yang sedang-sedang deh, kalau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian, nggak mual juga, nggak mual, untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Kalau memang pengen puasa, tapi kalau nggak memungkinkan, toh boleh batal. Nah maka pilihlah kalau mau makan yang panas, sup misalkan, makan sup yang panas sekalian, sehingga dia menjadikan hangat badannya ya, tubuh. Dan biasanya memang ibu hamil itu rentan untuk anemia. Betul. Jadi hemoglobinnya sangat rendah, maka memang konsumsi berupa sayur-sayuran, buah-buahan, daging gitu ya, atau buah bit atau buah bit itu memang menjadi mau nggak mau deh kayaknya mesti kita konsumsi ya. Suka nggak suka harus telan deh ya. Deh telan aja. Cuma kemarin saya dapat dari ahli gizi juga dikatakan kalau kita mau makan biar nggak terurai zat besi dalam tubuh kita, habis makan nasi atau makan apapun jangan minum teh ya. Nah betul. Air putih aja deh gitu. Teh itu menghilangkan justru jadi akhirnya nanti defisit zat besi, kasihan bayi juga jadi melemah gitu. Kitanya pun jadi lemah kalau HB rendah. Betul. Gitu. Jadinya nggak kuat nanti sampai maghrib ya. Tapi kalau makanya pengen puasa kan enak ya sambil ngelatih. Ya. Untuk yang trimester terakhir. Kalau trimester terakhir malah disuruh diet ya. Biasanya kalau bayinya udah kebesaran nih gitu. Kalau kilogramnya udah besar nanti melahirkan jadi berat, malah disuruh kurangin. Pasti yang dikurangi adalah karbohidratnya saja sebetulnya. Tapi konsumsi protein itu dibutuhkan, sayur-sayuran, vitaminnya dan mineral dibutuhkan. Tapi kalau karbohidrat boleh dikurangi. Atau diganti dengan karbohidrat yang tidak terlalu kompleks, tidak terlalu kompleks ya. Jadi yang justru paling rendah glikemiknya aja. Boleh dengan umbi-umbian atau dengan biji-bijian yang lain selain kacang-kacangan juga bisa gitu. Luar biasa tipsnya dari Bunda Kurnia. Nah Bunda, nanti kan juga momen lebaran tiba. Identikan dengan santan-santan nih. Kira-kira ada nggak tips dari Bunda sebaiknya ibu hamil hindari dulu deh santan-santanan? Sebetulnya santan nggak apa-apa kan. Santan itu bermasalah ketika terlalu sering dihangatkan. Terlalu sering dihangatkan. Terus sering dihangatkan. Ya kan memang kayak proses rendang, opor. Kayaknya kalau makin diangetin makin enak. Makin enak. Budak makin dianget-anget makin enak. Jadi yang membahayakan adalah ketika proses pengulangan pemanasan. Nah kalau santan, kalau dia bikinnya ready stock gitu, jadi memang begitu bikin langsung dimakan itu malah aman gitu, nggak masalah gitu. Jadi silahkan aja, tapi juga ingat tidak berlebihan tentunya. Yang paling utama adalah memang ya menakar menakar kapasitas perut kan, karena sudah ada bayi yang besar, kedorong atau gitu ya, nanti ini nyesek di sini, ngap gitu, mengganggu pernafasan, itu juga nggak baik gitu ya. Biasanya kan sering dan biasanya waduh udah buka puasa nih langsung makan nggak kira-kira karena udah ngerasa udah nggak puasa lagi. Semua yang ada dikonsumsi. Terus hindari tepung-tepungan tentunya. Iya. Karena memang tepung-tepungan kan ternyata memicu gerakan-gerakan bayi menjadi lebih hiperaktif ya. Apalagi nanti dilahirkan juga dia menjadi bayi yang sangat lasak, kita bilang terlalu aktif, kita sendiri nggak bisa ngendaliin.
kayaknya tepung-tepungan dihindari. Mungkin kalau Cara yang banyak gluten free, ya. gluten free. Jadi pemilihan cookiesnya dipilih yang betul-betul aman ya. Aman. Jadi memang kandungan glutennya free, kemudian protein Boleh kok makan. Gulanya Cookies juga yang lebaran, aman. kastengels boleh, Boleh. putri salju boleh, tapi kalau bisa gluten free. Ya, syaratnya itu ya, harga lebih mahal. Tapi nggak apa-apa lah ya, demi kesehatan. Kesehatan betul jangka panjang. Paling ya, makannya cuma berapa potong. Betul, biar nggak penasaran, penasaran ya. Jadi jangan ditahan-tahan, boleh kok makan. Yang penting nggak penasaran. Satu potong, 2 potong, habis itu udah. Untuk sholat id gimana nih Bunda? Ibu-ibunya mau ikut ke lapangan atau sebaiknya bawa kursi atau gimana? Ada nggak tata cara yang memang secara hukum dibolehkan gitu? Jadi syiar dari sholat Idul Fitri adalah syiarnya berkumpul bersama kaum muslimin untuk memperingati hari raya bersama. Jadi syiarnya adalah memang menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan karena telah melewati hari-hari yang berat di masa Ramadan, lalu kemudian ada hari kemenangan. Jadi syiarnya berkumpul. Sholatnya adalah sunnah yang memang ada di dalamnya. Maka kehadiran masyarakat berkumpul di lapangan itulah yang menjadi keutamaan sebetulnya. Jadi ibu hamil boleh hadir di sana. Boleh. Nggak kuat jalan kaki ya naik motor. Iya. Nggak kuat naik motor naik mobil. Gimana caranya? Nah selama Bisa sholat hadir. idnya pun boleh pakai Boleh kursi. dalam keadaan duduk dan kursi, atau jika tidak mampu pun diam saja, yang penting hadir di lapangan. Di lapangan. Tujuannya adalah untuk bisa mendengarkan khutbah sholat id betul. nanti. Dan bisa silaturahim tentu dengan seluruh kaum muslimin. Betul. Kan kebanyakan pasti tetangga kita, Iya, apalagi saudara-saudara. kemarin pandemi 2 tahun nggak Di ketemu rumah, siapa-siapa ya. Mumpung lebaran kali ini kita bisa berkumpul di lapangan, kita bisa sama-sama saling bersilaturahim, insya Allah. Ada seperti yang nanya juga, boleh nggak Bun kita sholat idnya tuh berdua sama suami doang di rumah gitu ya? Kan ya udah yang lain pada ke lapangan, kita berdua aja jamaahnya. Nggak boleh. Ketika tidak ada fatwa pandemi kayak kemarin, maka kita tidak diperbolehkan sholat darurat munfarid, sendirian, saya sendirian aja lah gitu. Sholat idnya bukan, jadi memang syiar dari sholat id adalah berkumpul bersama di tanah lapangnya itu. Ya kalau tanah lapang lagi hujan kan ke masjid, jadi intinya adalah berkumpulnya. Hadir di situ hadir ya. saja. Jika memang tidak bisa hadir, berarti nggak usah hadir dan tidak usah sholat. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa kan termasuk kategori uzur syar'i dalam keadaan payah dia. Jadi tidak perlu memforsir diri, tidak perlu merasa bersalah juga, Betul. tidak perlu merasa ketakutan. Aduh, aku nggak dapat apa-apa gitu Idul Fitri tahun ini. Ibadah tahun ini aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jangan bersedih hati. Begitu ya. Karena banyak sekali ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan ibu hamil atau ibu menyusui, yang seperti Bunda Kurnia tadi sebutkan. Nah, ada nih Mams Alia yang paling menarik bulan Ramadan bagi ibu hamil adalah justru malah menyiapkan diri berkisah kepada bayi dalam rahim ibunya. Betul. Jadi selain membaca Al-Quran, baca cerita-cerita Rasulullah, para nabi dan rasul, para sahabat, perjuangannya sampai diperkenalkan. Iya. Jadi memang adab, sebetulnya salah satu adab ibu melahirkan. Nanti kalau sampai lahir bayinya, begitu bayi lahir, tugas kita adalah menemani bayi itu untuk mendapatkan informasi karakter terbaik. Betul. Jadi sambil nyusuin, sambil bilang begini, boleh diceritakan ceritain, aduh anakku nanti jadi kesatria pemberani ya nak ya, jadi pahlawan yang hebat, ulama yang fakih. Jadi memang didoakan yang baik-baik sambil nyusuin, bukan begini nyusu ya, cepetan ya biar cepet bobo ya. Nyusu ya sambil main HP ibunya. Akhirnya anak jadi generasi rebahan. Karena suruhnya bobo memang, ayo biar cepet bobo gitu. Nah, ibu hamil bisa menghabiskan waktu selama masa hamil di bulan Ramadan, mengisi kepalanya, otaknya, ibu hamil informasinya, terhubung dengan dirinya, terhubung dengan bayinya, dan karakter, dan membangun karakter soleh juga ya kepada bayinya. Masya Allah. Jadi moms jangan khawatir ya, ini salah satu ibadah yang utama justru ya, karena pembangunan karakter gitu. Setelah kenal Quran, kenal Rasulullah. Pada akhirnya ibadahnya itu sendiri gitu. Luar biasa ya ibadah ibu hamil, ternyata banyak alternatifnya. Jadi jangan bersedih hati jika tahun ini tidak bisa berpuasa bulan Ramadan. Memang setiap Ramadan selalu menghadirkan momentum yang berbeda-beda, peristiwanya berbeda. Jadi nikmati aja. Nikmati saja tuh Moms. Jadi Moms, alhamdulillah ya kita dapat banyak sekali ilmu dan juga inspirasi dari Bunda Kurnia. Jadi untuk Moms di rumah yang sedang hamil muda, hamil besar, jangan bersedih hati. Ibadahnya banyak yang bisa dilakukan dan juga sambil mendidik adik bayi di dalam kandungan. Sekali lagi terima kasih Bunda Kurnia sudah hadir dan membagikan edukasinya kepada Moms di rumah. Ya. Senang banget, terima kasih diberi kesempatan. Iya.
Jadi moms, apabila moms masih ada tips dan juga mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.